Jiwa kita patut memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Pujilah hai jiwaku. Naikkan dengan sepenuh hati bahwa Tuhan adalah yang layak kita naikkan pujian. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkat-Nya Dia puaskanku. Rahmat-Nya bagai mahkotaku, dan kekuatanku tak akan pudar hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Dia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami bisa berkumpul dengan saudara seiman di dalam ruang virtual. Tetapi kami menyadari bahwa kami sesungguhnya berkumpul di bawah hadirat Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Tuhan berada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami menikmati puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Dan ajarlah kami melalui firman-Mu, dan dengarlah doa permohonan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengingat kembali, menghafal ayat hafalan untuk minggu ini yang ada di dalam Matius pasal 20 ayat 28 yang berbunyi demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian ayat hafalan kita untuk minggu ini. Harapannya Bapak Ibu bisa merenungkan ayat hafalan ini.
kita bisa mendapatkan kekuatan melalui ayat hafalan ini. Amin. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan pujian. Tuhan, jiwaku terbuka untuk berkata-kata kepada kami. Shalom jemaat GKI Kanan yang dikasih Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan berefleksi daripada firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi yang menjadi sumber pertolongan bagi hidup kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Presiden Amerika Serikat yang ke-35 John F. Kennedy ketika dilantik sebagai presiden, di dalam pidato pelantikannya dia mengucapkan kalimat yang terkenal. Saudara mungkin juga tahu kalimatnya. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk kalian. Tanyalah apa yang bisa kalian berikan untuk negara. Betul tidak saudara? Setuju? Ia meminta rakyatnya pada waktu itu untuk aktif berkontribusi bagi negara Amerika Serikat. Saudara, kalau kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengucapkan kalimat yang senada. Yesus katakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan umat manusia." Itu ayat hafalan kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita. Diambil dari mana? Tepat sekali, Matius 20 ayat 28. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, perkataan Yesus ini muncul dalam konteks percakapan antara Ibu Yohanes dan Yakobus dengan Yesus. Pada waktu itu, Ibu Yohanes dan Yakobus meminta kepada Yesus agar Yohanes dan Yakobus bisa duduk di kanan kiri Yesus pada waktu Yesus nanti akan memerintah. Saudara, apa artinya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus? Saudara, itu artinya adalah sebuah posisi yang terhormat, sebuah posisi yang penuh kemuliaan di dalam kerajaan Allah ketika Yesus datang kembali sebagai Raja. Dan mereka akan bersama-sama memerintah di posisi yang terhormat ini. Makanya murid-murid yang lain marah ketika mendengar akan permintaan itu. Saudara, Yesus katakan masalah duduk di sebelah kanan dan kiri itu adalah kedaulatan daripada Allah Bapa. Allah Bapa yang akan menentukan.
Tetapi Yesus mengatakan, kalau engkau ingin duduk di sebelah kanan dan kiri, engkau hendak memerintah bersamaku, ada dua hal yang harus engkau perhatikan. Yang pertama, engkau harus berani bayar harga. Tidak ada kehormatan dan kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau ingin mencapai posisi yang tinggi, engkau harus berani berkorban. Yesus katakan kepada Yakobus dan Yohanes, sanggupkah engkau meminum cawan yang harus aku minum? Ada keringat, ada air mata, ada penderitaan, ada kematian yang menyertainya di dalam cawan itu. Luar biasanya Yohanes dan Yakobus katakan, kami sanggup Tuhan. Memang benar, Yakobus mati martir. Yohanes walaupun tidak mati martir, dia mengalami penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Saudara, inilah yang Yesus katakan, kalau engkau mau duduk di sebelah kiri dan kanan, kalau engkau mau memerintah bersamaku, engkau harus berani bayar harga. Yang kedua, saudara, engkau harus menjadi pelayan, menjadi hamba bagi orang lain. Engkau harus merendahkan dirimu agar kamu bisa melayani orang lain dengan lebih baik. Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Kalau engkau ingin memerintah bersama Yesus, engkau harus menjadi seorang pelayan. Inilah kriteria yang Yesus berikan. Kalau engkau ingin menjadi seorang yang baik, yang berkenan, yang terkemuka di mata Allah, maka engkau harus menjadi pelayan bagi orang lain. Melayani sebagai seorang hamba. Maka saudara, Allah Bapa begitu meninggikan dan memuliakan Yesus. Allah Bapa menempatkan Yesus sebagai raja untuk memerintah ketika dia akan datang kedua kali. Dan kedua kriteria ini saudara Yesus contohkan dan Yesus lakukan. Yesus berani bayar harga, dia mengalami penderitaan sejak ia memutuskan berinkarnasi menjadi manusia. Dari Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas, saudara. Ia menjalani pelayanan dan orang yang dilayaninya tidak mengerti pelayanannya. Bahkan puncaknya ia disalibkan mati di atas kayu salib dengan penuh kehinaan dan penderitaan. Saudara, itu harga yang harus dibayar oleh Yesus. Saudara, Yesus juga memposisikan dirinya di tempat yang rendah. Dia mengambil peran seorang hamba dan dia contohkan kepada para muridnya. Saudara masih ingat apa yang Yesus teladankan sebagai seorang pelayan bagi sesamanya, sebagai hamba bagi sesamanya? Tepat sekali, Yesus membasuh kaki para murid. Sebuah pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh budak Yahudi. Kalau seorang budak, dia adalah orang Yahudi budaknya, saudara, maka budak yang adalah orang Yahudi itu tidak akan mengambil tugas ini. Kenapa? Karena tugas ini hina, rendah, saudara. Hanya budak yang non-Yahudi yang boleh melakukannya. Dan luar biasanya, saudara, saya membayangkan mungkin pada waktu itu para murid tiba di tempat itu bersama Yesus akan perjamuan malam, kaki mereka kotor, saudara. Mereka celingak-celinguk sana sini melihat mana hamba yang akan mencuci kaki mereka. Enggak ada, saudara. Dan mereka diam aja. Dan Yesus mengambil inisiatif. Dia buka jubahnya, dia ambil kain, dia ambil air, dibasuh satu persatu. Guru yang dihormati melakukan pekerjaan yang rendah. Tuhan yang maha tinggi mau merendahkan dirinya untuk melayani para muridnya. Ini yang dicontohkan oleh Yesus. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Yesus katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan untuk memberikan nyawaku bagi penebusan dosa umat manusia. Ini pula perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, melayani, bukan dilayani. Saudara, ketika merefleksikan akan perkataan Yesus ini, saudara dan saya adalah anggota gereja. Saudara dan saya berinteraksi dengan orang lain di keluarga, di pekerjaan, di kantor. Saudara, saya mau mengatakan adalah jangan kita berkata, kenapa orang lain tidak memperhatikan saya, mengutamakan saya, dan melayani saya? Kenapa orang lain mengabaikan saya? Saudara juga jangan berkata kepada gereja, mengapa gereja tidak memperhatikan saya, tidak mengunjungi saya, tidak melayani saya? Apa yang gereja berikan kepada saya sebagai jemaatnya? Jangan lagi mulai berkata seperti demikian, saudara. Tetapi justru yang kita harus katakan adalah siapakah yang bisa saya perhatikan?
Siapakah yang bisa saya kunjungi dan doakan? Siapakah yang saya bisa layani? Apakah yang saya bisa berikan buat gereja Tuhan? Spirit inilah yang harus ada di dalam diri kita sebagai murid Yesus. Saudara, mungkin saudara ada seorang pemimpin dimanapun saudara berada, di kantor, di perusahaan saudara, ataupun di gereja, sebagai majelis atau sebagai pengurus komisi. Kita mesti ingat, kita harus membangun kepemimpinan yang melayani seperti Yesus. Kepemimpinan seorang hamba, itulah yang harus menjadi fokus dan perhatian kita. Apakah saya sudah mensejahterakan mereka, orang-orang yang kita pimpin? Apakah saya sudah membangun hidup mereka lebih baik? Apakah saya sudah membahagiakan mereka? Saudara, bukan lagi kepentingan saya, dan saya, tetapi kepentingan mereka, dan mereka. Spirit inilah yang harus ada di dalam diri kita. Di mana saudara? Setuju? Mau melakukannya? Saudara, terkadang saya berpikir jika spiritnya adalah orang lain, bukan saya. Kalau semuanya untuk orang lain, lalu buat saya mana? Siapa yang akan memperhatikan saya, mensejahterakan saya, saudara? Bukankah saya juga membutuhkan akan hal itu? Saudara, ketika saya merenungkan, inilah paradoksnya. Kelihatannya kita kehilangan segalanya karena mengutamakan orang lain. Tetapi justru saudara, dengan kita mengutamakan orang lain juga akan mengutamakan kita. Orang lain akan menghormati kita. Orang lain juga akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Orang lain kagum kepada kita karena kita mengutamakan orang lain. Dan jangan lupa, pada akhirnya Tuhan Allah lah yang akan memperhatikan kita, mengutamakan, mendahulukan, meninggikan, dan memuliakan kita. Kita mengutamakan orang lain, Tuhan Allah akan mengutamakan kita. Tuhan Allah akan memberikan hak dan kehormatan memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan Allah kepada kita, orang-orang yang selama hidup di dunia, hidupnya adalah untuk melayani orang lain, bukan untuk dilayani. Saudara, di akhir renungan ini saya mau mengutip perkataan dari Martin Luther King Jr. dalam pidatonya di tahun 1968. Dia berkata, bagaimana orang bisa menjadi orang hebat, menjadi orang yang besar, yang great. Dia katakan kuncinya adalah engkau harus menjadi pelayan. Engkau harus bisa melayani orang lain, baru engkau bisa menjadi orang yang hebat. Martin Luther katakan gini, semua orang bisa menjadi hebat karena semua orang bisa melayani. Saudara tidak harus memiliki gelar sarjana untuk melayani. Saudara tidak harus membuat subjek dan kata kerja Anda setuju untuk melayani. Saudara tidak perlu tahu tentang Plato, Aristoteles, orang-orang hebat untuk saudara bisa melayani. Anda tidak perlu tahu teori relativitas Einstein yang hebat untuk melayani. Anda tidak perlu tahu teori kedua dinamika thermal dalam fisika untuk melayani. Anda hanya membutuhkan hati yang penuh anugerah, jiwa yang dibentuk oleh kasih Tuhan, dan kamu bisa menjadi seorang pelayan yang bisa melayani. Saudara, saya setuju dengan Martin Luther King Jr. ini. Untuk bisa memiliki sikap melayani, bukan dilayani, hati kita, pikiran kita, hidup kita harus dipenuhi oleh kasih Kristus. Kita sudah harus terlebih dahulu mengalami betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Kristus kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pesan daripada firman Tuhan boleh terus bergaung dan bergema dalam hidup kami. Melayani, bukan dilayani. Tolong kami Tuhan untuk terus ingat dan untuk terus setia melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk pokok-pokok doa, Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar Anda berupa slide dan juga tulisan-tulisan. Bapak Ibu bisa mengikuti, dan kita dengan tenang kita bisa berdoa berdasarkan pokok-pokok doa yang ada di slide ini.
Bapak Ibu, kita yang sudah dipanggil Tuhan, kita yang sudah mendengar suara Tuhan, mari kita seperti pujian ini, kerja buat Tuhan, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan, terlalu manis. Serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layan Dia, terlalu manis. Mari nyanyikan kerja buat Tuhan, terlalu manis. Kerja buat Tuhan, terlalu manis. Biar pikul salib, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan, terlalu manis. Serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layan Dia, terlalu manis. Terima kasih untuk kebersamaan kita, pelayanan Anda melalui doa-doa yang Anda naikkan. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita tetap setia di dalam hal Tuhan yang menolong kita di dalam hal-hal yang akan kita hadapi. Selamat malam.